Imam bacaannya kurang. Sah nggak kalau kita bermakmum di belakangnya? Kalau bacaan kurangnya itu bisa merubah makna daripada Fatihah, maka kita nggak boleh bermakmum di belakangnya. Misalnya yang tadinya alhamdu jadi alhamdu, jadi ha, berubah maknanya. Ataupun juga an'amta jadi an'amtu, berubah maknanya. Tapi kalau enggak merubah maknanya, kita masih boleh bermakmum dengan orang yang berkenaan. Kalau merubah makna, enggak boleh. Kalau tidak merubah makna, walaupun bacaannya kurang fasih, kurang tepat secara ilmu tajwid, tapi selama tidak merubah makna, misalnya gini, waladhdallin, dallin itu mestinya 6 harokat, mestinya. Tapi dia baca waladhdallin 2 harokat aja, 2 ketukan aja. Ini salah secara tajwid, tapi maknanya nggak berubah, maka sah masih sholatnya dan masih sah untuk bermakmum. Nah, jadi tergantung apakah merubah makna atau tidak, gitu ya. Jadi kalau panjang pendeknya atau hurufnya udah berubah-ubah, syirotol mustaqim, ini jadi pengen fasih malah salah. Ini kadang-kadang ada yang sok paseh malah jadinya ini ya. Mendingan gak usah dipaseh-pasehin kadang-kadang. Jadi karena malah merubah maknanya. Kemudian Islam turunan. Jadi maksud daripada Islam turunan ini secara fikih memang ada. Maksudnya Islam turunan tuh anak dihukumi Islam kalau orang tuanya salah satunya muslim. Jadi anak yang lahir daripada salah satu orang tua yang muslim itu tidak wajib syahadat. Itu makna dari Islam turunan. Jadi nggak perlu syahadat ulang. Kita perlu syahadat lagi karena kita kan nggak pernah syahadat. Nggak. Kalau orang tua kita salah satunya muslim, itu sudah dihukumi muslim. Itu makna dari kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tapi lanjutan daripada hadis, setiap anak dilahirkan atas fitrah keislaman. Tapi kalau orang tuanya dua-duanya non-muslim, maka anaknya dihukumi non-muslim. Illa anna abawaihi wa hawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Orang tuanya dua-duanya yang membuat dia majusi, membuat dia Yahudi, membuat dia Nasrani. Jadi kalau ada anak, ya Pak, dia dua-duanya non-muslim, entah Hindu, Buddha, ataupun juga yang lainnya, ataupun Nasrani, maka nanti ketika dia balik harus syahadat. Begitu Pak, yang walaupun belum melakukan dosa karena dihukumi non-muslim. Tapi kalau salah satunya, entah bapaknya atau ibunya yang Islam, dah otomatis dia dihukumi muslim selama tidak melakukan perkara kafir. Misalnya dia memang si bapaknya muslim, ini contoh aja, bukan kita tidak mempermasalahkan masalah pernikahannya ya. Contohnya bapaknya muslim, ibunya belum muslimah, masih kafirah, masih non muslim. Maka si anak kan dihukumi Islam. Tapi ternyata si anak sudah pernah ke gereja, ketika gede apalagi sudah balik, dia sudah pernah ikut ke gereja, dia sudah pernah menyekutukan Allah, maka harus ucap syahadat. Begitu dia secara hukum. Jadi itu maksud dari Islam turunan gitu ya. Secara hukumnya dihukumi Islam. Kemudian sholat Jumat di pabrik atau di kantor-kantor. Memang sholat Jumat itu Pak, menurut mazhab Hambali dengan mazhab Syafi'i harus dilaksanakan oleh 40 orang. 40 orang ini adalah 40 orang muslim baligh, merdeka, bukan hamba sahaya, dan penduduk tetap di kecamatan tersebut. Itu makna daripada ahlil Jum'ah. Jadi 40 orang, bukan 40 orang yang penting 40, bukan. Kalau 40 orang, tapi hanya ada 39 orang kecamatan situ, satu orangnya orang kecamatan luar, maka itu tidak terhitung sah sholat Jumatnya. Bisa dipahami Pak sekarang? 40 orangnya ini harus orang kecamatan yang sama. Jadi kita ingin mendirikan sholat Jumat di kantor ataupun di pabrik, kalau banyak
karyawannya yang memang satu kecamatan dengan pabrik tersebut, satu kecamatan ya, kota atau kecamatan sama ya, satu kota atau satu kecamatan dengan pabrik tersebut, dia tinggal di sana, dia bukan dilihat KTP bukan, tapi dilihat niatnya tinggal di situ selamanya kecuali kalau ada hajat baru dia keluar, itu namanya penduduk tetap. Walaupun KTP-nya bukan KTP sana, tapi dia niat saya di sini terus selama nggak ada keperluan saya nggak keluar dari kota ini, maka itu namanya penduduk tetap. Kalau ada 40 orang sudah mencukupi Ustadz, maka sudah sah sebagai pelaksanaan sholat Jumat di pabrik atau di kantornya. 40. Yang penting satu kecamatan itu di sana ada yang satu kecamatan yang sama 40 orang. Lantas kalau dia kurang dari 40 orang, maka semestinya dia ikut Jumatan di luar. Nah itu, jadi kalau kita sekarang yang sudah melaksanakan sholat di pabrik dan di kantor, mungkin mau ikut pendapat mazhab Hanafi yang mensyaratkan hanya 3 orang misalnya, ataupun juga mazhab Maliki yang mensyaratkan hanya 12 orang aja, nggak mesti 40, mungkin semacam itu. Tapi ala kulli hal kita pastikan terlebih dahulu, kalau kita ragu-ragu ini udah ada 40 orang apa enggak yang di kecamatan ini ya, di lain sisi mau keluar nggak boleh sama perusahaan. Misalnya kadang-kadang ada perusahaan gitu, karena waktu keluar ngopi dulu, ngerokok dulu, jajan dulu, akhirnya baliknya lambat, akhirnya mulai kerjanya jadi lambat. Nah ada yang perusahaan nggak memperbolehkan karyawannya keluar, dah sholat Jumat di dalam aja, kita bikinin masjid. Nah yang kayak gitu, kalau kita ragu-ragu kira-kira ada 40 orang apa enggak dari karyawan yang satu kecamatan, maka kita sholat zuhur lagi setelah Jumatan. Tapi kalau yakin ada 40, udah nggak usah sholat zuhur, nggak apa-apa.